Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Retno Kristiani, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan periode tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 2016-994-54213. Saat ini saya bekerja di salah satu SMK Bagimu Negeriku, sekolah swasta di Kota Semarang. Hari ini saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran di kelas 10 DKV dengan subtema NKRI dan Kedaulatan Wilayah. Mohon masukan dari Bapak Ibu dosen penguji. Mari kita sama-sama saksikan video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, silakan disiapkan dulu sebelum mulai belajar. Berdiri. Selamat pagi, Bu Retno. Apa kabar? Selamat pagi, puji Tuhan baik. Kabar kalian gimana? Luar biasa, dahsyat, dan ajaib. Oke, kita semangat pagi dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Boleh silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, sebelum mulai KBM kita pagi hari ini, Joel dengan kasih pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih semua Roh Kudus atas datangmu Tuhan, dan malam dan pagi ini Tuhan, kami telah membuka kami di tengah ruang ini Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami akan membicarakan kami Tuhan, itu PPKN. Berkatilah pembelajaran kami ini agar dapat kami cermati Tuhan, dan kami dapat tangkap pembelajaran Tuhan. Dan juga Tuhan berkata mengajari kami, berikan dia kesehatan, tetap sabar agar dapat mengajari kami ya Tuhan. Doamu kami berdoa, mengucap syukur haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Joel. Gimana hari ini, sehat semua ya? Oke, coba Bu Retno mau presensi dulu. Hari ini yang nggak masuk siapa saja? Hari ini yang nggak masuk siapa? Yang sakit ada? Siapa? Lalu? Siapa namanya? Aldi magang ya? Oke. Ada surat Jessica dan Marvel Project. Ada lagi yang belum beruntung absen? Cukup ya, ada 4 siswa yang hari ini 2 project, 1 magang dan 1 sakit ya. Mudah-mudahan Via bisa sembuh, cepat sembuh ya anak-anak. Baik, tadi kelas sudah disapu sebelum KBM anak-anak? Oke, Bu Retno lihat cek ya, udah bersih. Tadi waktu apel motivasi paginya tentang apa? Energi positif, Bu. Energi? Apa sih energi positif? Apa ya? Kita harus bisa memberikan dampak positif terhadap siapa? Sesama. Contoh energi positif seperti apa? Berpikir baik. Memberikan senyum energi positif enggak? Iya. Memberikan salam? Iya. Jadi dimanapun kita berada, nanti ketika kalian sudah kerja, ketika kalian magang, berikan energi positif kalian. Walaupun mungkin masih ada banyak hal yang beban pikiran kalian begitu ya, tetapi Ibu yakin ketika kita memberikan energi positif, itu akan berdampak di sekeliling kalian, di orang-orang yang kalian temuin. Begitu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan buat kita. Baik, silakan duduk. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran bab unit yang ke berikutnya, yaitu berkaitan dengan NKRI dan kedaulatan wilayah. Ya, sebentar Ibu buka dulu. Nah, tujuan pembelajarannya di sini adalah siswa atau peserta didik nanti bisa memahami tentang konsep ya berkaitan dengan sejarah, fakta, dan regulasi tentang NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan subtema sengketa batas wilayah dengan kritis ya. Nah, ini nanti masuk juga di poin profil pelajar Pancasila berkaitan dengan berpikir kritis begitu ya. Yang kedua, nanti peserta didik mampu mengidentifikasi contoh kasus wilayah yang diperbutkan berdasarkan fakta dan regulasi dengan kritis. Ya, jadi nanti anak-anak berkaitan dengan batas wilayah, nanti kalian akan menganalisis tentang sengketa batas wilayah ya berkaitan dengan permasalahan yang sering terjadi di perbatasan wilayah, konflik begitu ya. Nah, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, Guru tuh mau mengingatkan kembali, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang apa? Oke, nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Sikap mencintai bangsa. Kalau dalam sekolah kita, wujud kita mencintai bangsa dengan cara seperti apa anak-anak? Dengan cara apa Joel? Sekolah, oke. Apa Li? Oh, tidak menjelek-jelekan daerah lain. Oke, setiap hari Senin kita melakukan apa? Upacara. Setiap hari kalian melakukan apa? Apel pagi. Ya, nah apel pagi itu adalah sebagai wujud kalian juga mencintai tanah air. Di situ kalian hormat bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bagimu Negeriku. Artinya, tapi kita akan sedikit membahas tentang konsep wilayah NKRI. Nah, kalau kita belajar tentang wilayah negara Indonesia itu terdiri dari ada berapa wilayah sih? Ada darat, laut, dan wilayah perairan. Nah, ternyata itu sudah diatur di pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 43 tahun 2008. Ya, coba Maranus dibacakan. Adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah, daratan, peralihan, kedalaman, peralihan, kepulauan, dan laut teritorial, serta dasar laut dan tanah bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Ya, tadi ada kata kuncinya adalah ada daratan, perairan, dan wilayah ruang udara. Nah, ketika kita ngomong lautan misalnya, di wilayah lautan ada sumber kekayaannya enggak? Ada. Ya, Indonesia terkenal dengan negara
kepulauan, maritim. Pasti di situ banyak hasil lautnya. Di daratan, Indonesia juga sumber daya alamnya di darat juga cukup banyak. Di Kalimantan contohnya anak-anak Kalimantan. Apa yang terkenal di sana Kalimantan? Kelapa sawitnya, oke. Di Papua? Sagu ya. Itu kekayaan alam. Nah, itu bagaimana kita bisa mengelola dengan baik. Ya, jadi diingat-ingat konsep wilayah NKRI itu ada 3, ada perairan, darat, dan wilayah udara. Bu Retno akan menjelaskan 3 batas di darat. Ya, itu ada batas alam, batas buatan, dan yang ketiga ada batas berdasarkan perhitungan. Kalau kalian pernah lihat di batas alam itu ada sungai, ya, terus ada danau, pegunungan, lembah. Oh, batasnya daerah A dengan daerah B itu batasnya adalah sungai. Pernah dengar kayak gitu ya? Oh, batasnya itu dari danau itu udah masuk daerah B. Seberangnya itu daerah A. Itu berarti menggunakan batas alam. Kalau buatan misalnya pagar tembok, kawat berduri, bisa juga parit. Sekarang ada tugu misalnya, tugu ya. Selamat datang di kota Semarang. Selamat datang di kota Pati misalnya gitu. Nah, itu berarti menggunakan batas secara buatan. Lalu ada perhitungan. Kalau perhitungan itu garis lintang selatan, lintang utara, bujur timur, itu menggunakan batas menurut perhitungan. Pertanyaan Ibu, kenapa kita perlu ada batas daerah anak-anak? Agar apa? Ayo, kenapa harus ada batas-batas daerah A dengan daerah B, daerah C dengan daerah D? Kenapa? Kalau nggak ada batas, boleh nggak kita masuk dengan seenaknya? Ya, jadi batas itu digunakan untuk apa? Ya biar kita tertib, ya. Oh, ini sudah masuk daerah A, kita nggak boleh sembarangan. Kalau misalnya mau pindah daerah tertentu ya harus ada prosedurnya, begitu ya. Jadi ini satu hal yang kalian harus ketahui, batas wilayah daratan suatu negara meliputi wilayah negara, salah satunya di batas darat. Bisa dipahami dari materi yang Bu Retno sampaikan? Bisa ya. Oke, habis ini kita akan masuk ke kelompok ya. Bu Retno akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti silahkan langsung menempatkan diri saja, bisa dibagi duduknya sesuai dengan kelompok. Kelompok 1 ada Maranus, Nius, Sila, Natali. Hadir semua ya? Oke. Kelompok 2 ada Erika, Jessica tadi izin, Atta dan Alfa. Ada 3 berarti ya. Kelompok 3 ada Kesya, Friska dan Cindy. Ya, Marvel sedang ada project. Kelompok 4 ada Helena, Via Sakit, Lili dan Yoga. Kelompok 5 ada Yeski, Leoni, Trisna, Kesya. Kelompok 6 Dahlia, Anjani, Joel, Aldi Magang. Begitu ya. Oke, silakan bisa duduk per kelompok dulu. Alfa, bisa Ibu minta tolong? Seperti yang kita ketahui, Pulau Sipadan dan Ligitan ini terletak di Selat Makassar. Tapi, mengapa pulau tersebut... Anak-anak bisa lihat dulu video yang Bu Retno berikan. Ini merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perselisihan dimulai pada tahun 1969 dan sebagian besar diselesaikan oleh Mahkamah Internasional.
Namun, karena lemahnya argumentasi hukum Indonesia, pulau ini serta Pulau Sipadan diputuskan menjadi wilayah Malaysia pada tanggal 17 Desember tahun 2002. Kronologi persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1969 dan meningkat pada tahun 1991 ketika Indonesia menemukan bahwa Malaysia telah membangun beberapa fasilitas wisata di Pulau Sipadan. Indonesia mengklaim telah membuat perjanjian lisan dengan Malaysia pada tahun 1969 itu untuk membahas masalah kedaulatan atas telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung. Karena awalnya Inggris pernah melakukan kegiatan penarikan pajak di Pulau Sipadan dan Ligitan. Pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930 dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Jadi, hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan karena kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap dua pulau tersebut. Sehingga Indonesia kalah dalam sidang memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia. Malaysia juga telah meletakkan tanda dan merawat pulau tersebut dibanding negara Indonesia. Ya, kalian bisa melihat ya bahwa akhirnya tadi Pulau Sipadan dan Ligitan itu dimiliki oleh Malaysia. Karena apa? Indonesia hanya satu hakim yang mendukung ya. 15 hakim dari Mahkamah Internasional lebih setuju ke Malaysia gitu. Karena apa? Kekuatannya masih lemah ya kayak fakta-faktanya dan tadi ada penerbitan ordonasi yaitu berkaitan dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Internasional bahwa Malaysia memiliki Pulau Sipadan dan Ligitan. Padahal kalau kita lihat, kalian nanti bisa lihat di Pulau Ligitan dan Sipadan itu pasti banyak wisatanya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tadi apa? Di akhir Indonesia masih lemah dalam memelihara kekayaan alamnya, pulaunya, dan akhirnya diperebutkanlah oleh negara tetangga, begitu ya. Oke anak-anak, habis ini kalian akan Bu Retno berikan kesempatan untuk kalian berdiskusi ya. Tadi Alfa sudah memberikan LKPD, Bu Retno minta tolong Alfa. Setiap kelompok silakan menentukan nama kelompok dengan ciri khas NKRI. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian silakan kasih nama yang ada ciri khasnya NKRI. Garuda kah? Merah putih kah? Terserah ya. Nah, setelah itu dari diskusi kelompoknya adalah kalian setiap kelompok mendiskusikan satu masalah terkait dengan perebutan wilayah di Indonesia. Ya, nanti kalian boleh cari literasi berkaitan dengan perebutan wilayah di NKRI. Tadi Bu Retno mengambilkan contoh Pulau Sipadan dan Ligitan. Ya, nanti kalian boleh cari konflik-konflik yang lain. Ya, di sini ada 6 kelompok, harapan Bu Retno bisa saling membagi informasi nantinya. Setelah kalian menemukan konsep berkaitan dengan masalahnya, anak-anak terus mengidentifikasikan masalah tersebut. Yang pertama, kenapa masalah tersebut bisa terjadi? Ya, kenapa bisa ada konflik Sipadan dan Ligitan? Tadi kan sudah kita bahas ya, karena Indonesia kurang memperhatikan pulau tersebut. Faktor penyebab konfliknya apa? Ada faktor-faktornya pastikan. Nanti silakan dibagi per anak. Oh, kamu nyari ini ya, kamu nyari ini ya, gitu ya. Yang ketiga, siapa yang terlibat di dalam konflik tersebut? Oh, Indonesia dengan Malaysia misalnya. Indonesia dengan mana? Negara mana yang ingin kalian analisis begitu. Yang ke D, solusi untuk mengatasi masalah dari konflik perbatasan wilayah itu seperti apa? Kalau yang tadi Sipadan dan Ligitan berarti konflik masalahnya diselesaikan di mana? Mahkamah Internasional. Nah, nanti kalian menemukan dari sumber yang kalian cari, masalahnya diselesaikan dengan cara apa? Negosiasikah, mediasikah, atau hanya perundingan dua negara saja? Seperti itu. Nah, hasil dari jawaban-jawaban kalian tadi, Ibu minta satu kelompok bisa menuliskan atau melaporkan di dalam PowerPoint di Canva. Ya, nanti Bu Retno kasih waktu 15-20 menit untuk kalian bisa mencari ya. Makanya tadi dibagi nomor 1
siapa, nomor 2 siapa, 3 siapa, dan seterusnya. Sampai sini instruksinya ada pertanyaan dulu? Cukup jelas? Ya, oke, nanti setelah itu Bu Retno kasih kesempatan buat 1-2 kelompok untuk presentasi dan teman-teman yang lain bisa menanggapi dulu. Lalu kelompok yang lain seperti apa, Bu? Nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Begitu ya? Oke, Bu Retno kasih waktu kurang lebih 20 menit, 15-20 menit. Nanti akan Ibu cek bagaimana progres dari setiap kelompok. Begitu ya, Bu Retno harapkan semua bisa dibagi tugasnya untuk mengerjakan poin A sampai D. Begitu. Silakan bisa mulai dari sekarang. Ya. Ya nanti yang tertulis, yang tertulis bisa ditulis di sini dulu nggak apa-apa, biar kalian ada bukti otentiknya di kertas. Terus yang lain bisa ada yang desain di PowerPoint-nya, begitu ya? Ya. Udah dapat masalahnya apa? Rencananya? Masalah rencana jawabannya. Maksudnya yang masalah terkait dengan perbatasan wilayah, kamu nemuin apa? Rencananya maksudnya perputaran konflik masalah apa? Masih dicari. Oh, masih dicari. Oke. Sudah nemuin konfliknya apa? Sudah, Bu. Apa? Yang masalah perebutan wilayah di Timur Leste. Timur Leste. Oke, good. Ya, lanjutkan ya. Negosiasi. Negosiasi itu apa? Jelasin juga ya, Bu. Enggak, maksudnya nanti kalau ditanya. Oh. Negosiasi itu apa? Jelasin itu kayak yang kita tuh melakukan kesepakatan gitu, berunding. Yes. Antara Timur dengan Indonesia. betul. Itu namanya perjanjian bilateral. Gitu. Oke, good. Oke, sudah hampir selesai ya. Minimal di kertas dulu, tidak apa-apa laporannya. Nanti yang PPT bisa disusulkan. Oke, Bu Retno kasih waktu 5 menit lagi untuk finishing ya. Nanti kelompok kalian bisa presentasi dulu ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan tadi pakai kertas dulu aja. Diusahakan. Iya dong, bisa lah. Pasti bisa, harus bisa. Oke, yuk. Langsung CD. Kurang apa? Masih banyak. Nah, kamu soalnya nggak on faktor penyebabnya. Coba Alfa, kamu nyari faktor penyebabnya konflik antara ini dengan apa? Daerah apa namanya tadi kamu? Ini daerah Kabupaten Bolaang. Nah, konflik penyebabnya apa? Kamu lihat, cari ada nggak konfliknya? Ada, Bu. Apa penyebabnya? Garis batas tapal. Apa? Sengketa garis batas tapal. Nah, berarti ditulis penyebabnya berkaitan dengan batas Wilayah. Nah, iya. Terus ada lagi faktornya? Itu aja sih, Bu. Nah, ditulis dong. Siapa yang terlibat dalam konflik tersebut? Di kertas dulu aja, No. Ya. Ya, di kertas dulu aja. Soalnya kalau di sini nanti waktunya habis. Siapa yang terlibat? Yang terlibat ya ini, Bu, Kabupaten Bolaang Mongondo dan Bolaang Mongondo. Nah, ada orang lain? Nggak ada. Oke. Solusi untuk mengatasinya. Nah, kamu tulis di kertas dulu aja. Di tambahan nanti Erika nambahin lagi. Ada nggak solusinya di situ? Mengatasi masalahnya dengan cara? Belum ada. Nah, coba cari. Kan sumbernya nggak hanya dari jurnal ini aja, karena bisa dari jurnal yang lain. Solusi untuk mengatasi masalah konflik yang kamu tadi pilih, itu masalahnya solusinya seperti apa? Gitu ya. Coba
Alfa bantu. Tuh ya, yang Ibu kasihi. Tadi Bu Retno sudah cek beberapa kelompok. Ya, beberapa sudah menemukan. Untuk yang di PowerPoint-nya disusulkan nggak apa-apa. Ya, nanti menyusul untuk laporan ke Ibu. Tapi Bu Retno berharap untuk yang ada di selembar kertas kalian sudah sampai ke proses penyelidikan, yaitu menemukan solusi. Ya, hampir tadi beberapa kelompok sudah menemukan sampai solusi ya. Iya, Bu. Sudah ya, oke. Sekarang kita masuk ke diskusi berkaitan dengan kelompok yang akan maju. Bu Retno minta dari kelompoknya Joel ya bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya, bisa dibacakan di depan bersama timnya maju ke depan. Nanti teman-teman yang lain bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan ya. Bu Retno minta setiap ada yang maju bisa memberikan tanggapan. Silakan Joel. Joel Anjani. Ya, silakan di depan. Dibagi ya, yang baca siapa. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi kali ini kelompok kami yaitu kelompok Indonesia Raya. Indonesia Raya. Kenapa namanya Indonesia Raya? Bu Retno tanya dulu. Karena saya kan bukan nama anggota dari JJD Kasih Kayak. Iya, betul. Saya langsung teringat lagi Indonesia Raya yang Oke. Silakan, Nang. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu menyelidiki masalah terkait dengan perebutan wilayah dan mengidentifikasi hal-hal kenapa masalah tersebut terjadi, faktor penyebab konflik, siapa yang terlibat dalam konflik tersebut, serta solusi untuk mengatasi masalah dari konflik berbasis wilayah tersebut. Yang kenapa masalah tersebut bisa terjadi? Karena keluarnya timur dari bagian negara Indonesia menjadi negara sendiri, yakni Timur Leste. Dinilai awal atau cikal bakal munculnya sengketa wilayah perbatasan antara kedua negara. Masalah timbul karena ada perbedaan persepsi antara batas negara yang ditetapkan oleh negara penjajahan dahulu. Yang B, faktor penyebab konflik. Faktor-faktor adalah kemiskinan, keragaman etnis, sistem politik yang represif, dan berbagai sumber daya. Yang C, siapa yang terlibat dalam konflik tersebut? Timor sendiri, Indonesia, Portugal, dan Australia. Solusi untuk mengatasi masalah konflik perbatasan tersebut adalah negosiasi. Jika lakukan negosiasi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah dengan membawa sengketa tersebut di Mahkamah Hukum Laut Internasional. Jadi sekian hasil presentasi kami. Apakah teman-teman yang bertanya? Oke, silakan ada yang mau tanya. Ini konflik Timur Leste dan Indonesia ya tadi ya? Ya, Bu. Oke. Ya, Alfa. Alfa mau tanya? Oleh masyarakat yang mengarah pada terbentuknya benturan budaya baru. Oke, berbenturan dengan budaya baru. Oke, Alfa mau tanya? Boleh, Pak? Apa penyebab sengketa Indonesia dan Timur? Faktor-faktornya. Ya, tadi sudah dijelasin lagi. Faktor-faktor yang menyebabkan perpecahan tersebut adalah faktor kemiskinan, keragaman etnis, sistem politik yang reseptoris, dan degradasi sumber daya. Oke, politik yang apa tadi? Politik yang Represif. Oke, coba dijelasin. Kamu literasi digital lagi. Ya, Bu. Yang itu tuh pemicu konflik
Iya, faktornya. Faktor penyebabnya kan? Iya. Coba dijelaskan Joel. Apa? Dari sini Bu dijelaskan kalau Represif. represif politik ada tindakan entitas negara yang mengendalikan warga negara dengan paksa karena alasan politik. Yes. Jadi politiknya itu dikendalikan, ditekan begitu ya. Akhirnya terjadi namanya konflik begitu ya. Nah, selain tadi konflik berkaitan dengan politik, ada kemiskinan juga, itu juga menjadi faktor penyebab perseteruan antara Indonesia dengan Timur Leste. Begitu Alfa, bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Baik, cukup ya untuk kelompoknya Joel. Terima kasih sudah memberikan penjabarannya. Kita kasih applause dulu buat kelompoknya Joel. Boleh duduk. Ya. Sekian dari kelompok Indonesia Raya. Jika ada kesalahan maupun segala tidak benar, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini bisa dibawa dulu karena kan PPT-nya belum selesai kan? Iya. Oke anak-anak, itu hasil post-testnya. Nilai kalian sudah keluar langsung ya. Nanti yang nilainya masih kurang nggak usah khawatir. Bu Retno akan remedi pengayaan ya. Yang nilainya sudah 100 ditingkatkan, dipertahankan ya. Kalian berarti sudah membaca materinya dengan baik, memperhatikan apa yang sudah Bu Retno sampaikan. Oke anak-anak, hari ini kita sudah melakukan kegiatan proses pembelajaran. Apa yang bisa kita ambil? Kesimpulan kita hari ini apa? Kita hari ini belajar tentang apa? Batas daerah, oke, batas wilayah, terus konflik. Dengan selain konflik apa lagi, Joel? Solusi menyelesaikan konflik. Solusi menyelesaikan konflik dengan cara seperti apa? Negosiasi dan dengan jalur hukum. Jalur hukum berarti kalau misalnya itu negara dengan negara berarti masuknya ke mahkamah internasional. Tapi kalau misalnya hanya provinsi tertentu masuknya ke mahkamah ya MA ya, Mahkamah Agung di tingkat nasional begitu ya. Oke, untuk minggu depan karena tadi ada beberapa yang belum presentasi, Bu Retno akan memberikan kesempatan untuk siswa-siswa yang belum presentasi. Ini tadi kelompoknya Keisha, terus kelompoknya Lili sudah memberikan PowerPoint-nya Lili dihapus lagi, Li, ya. Oh, Natali ya. Punyanya Kesia sama Lili tadi udah kirim tapi mungkin ada perbaikan lagi ya. Ya oke, nanti silakan diperbaiki lagi. Untuk minggu depan kita lanjutkan presentasinya, memberikan kesempatan buat anak-anak yang belum presentasi begitu ya. Hari ini kita belajar tentang batas wilayah ya anak-anak, tadi sudah Ibu sampaikan batas wilayah darat, laut dan udara. Ya setelah itu kalian belajar juga tentang salah satu konflik, masalah perbatasan dan cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya bisa dengan negosiasi atau dengan cara hukum begitu ya. Nah, lalu berkaitan juga dengan kegiatan minggu depan, Bu Retno berharap nanti ketika memang menggunakan HP, Ibu akan konfirmasi ke Pamong begitu ya, berkaitan dengan penggunaan HP gitu ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa komunikasikan dengan Bu Retno terkait dengan tugas-tugas yang memang belum terselesaikan berkaitan dengan PowerPoint-nya, bisa diselesaikan dengan mengkomunikasikan dengan Ibu begitu. Oke, ada yang mungkin mau ditanyakan anak-anak? Cukup? Oke, hari ini kalian sudah dapat refleksinya yang belum paham tentang apa sih menurut kalian yang susah? Ya, kita refleksi dulu sebentar. Yang susah apa dari pelajaran tentang konflik
batas wilayah? Apa? Apa Maranus? Yang susah bagian apa? Yang belum Maranus ketahui. Pengen memperdalam apa? Boleh yang lain gak apa-apa, selain Maranus mungkin. Pengen memperdalam tentang apa? Alfa. Pelajaran yang Bu Retno sampaikan, Alfa pengen memperdalam tentang apa refleksinya? Hah? Tentang apa, Li? Teori-teorinya tadi ya, yang tadi Bu Retno sudah sampaikan ya, pengen dipelajari lebih dalam lagi. Yang belum paham bagian apa? Apa? Ayo, apa Kesia? Yang sudah dipahami dan yang belum dipahami. Yang sudah dipahami apa? Refleksinya. Apa? Mempelajari tentang apa hari ini? Ya, oke. Yang perlu didalami apa? Menyelesaikan konflik permasalahannya ya. Konfliknya diselesaikan dengan cara apa? Oke. Itu refleksinya mungkin hampir sama ya. Kalian perlu mendalami lagi berkaitan dengan teori-teorinya, batas-batas laut tadi. Itu juga tadi masih belum begitu dalam begitu ya. Nanti silakan kita bisa sama-sama belajar, didalami lagi terkait dengan batas wilayah laut, konflik penyelesaiannya, seperti itu ya. Baik anak-anak, mungkin cukup hari ini ya. Kita akan akhiri. Habis ini kalian masuk ke pelajaran apa? Digital. Dari Bu Katarina ya. Baik, kita akan akhiri kegiatan kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk menutup doa, Ibu minta Artalita bisa pimpin kita dalam doa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih Artalita. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita bangkit berdiri dulu, pekikan semangat dari ciri khas SMK Bagimu Negeriku. Yo berdiri. Alfa pimpin dong. Depan sini. Ya, di situ aja. Nah, oke, pimpin teman-temannya. Semangat pagi gitu dong. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Baik anak-anak, terima kasih. Kita ketemu minggu depan lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Tuhan memberkati.